Oh, versi bapak. Tempe aja, Pak. Tempe. Ya si bapaknya cuma ada tempe. Iya. Ini ada telur. Iya. Bekas. Bukan. Nah, itu mah buat kupat sayur. Oh, ya nggak apa-apa dimasukin daripada si bapak nggak ada telurnya, sok masukin. Nah, itu tuh sama bumbu itu. Paling kuah itu, Pak. Apa? Kuah sayur. Jangan, ya akan enak buah itu. Nah. Oh, Kuah ini, telur. kuah telur. Nah. Kasih kerupuk. Kasih kerupuk. Ya. Nah. Oh, kasih bapak. Pak, makan pak. Nah, makan pak. Suka ini ke pasar belanja sama si mama. Nah, paling Bapak yang masak. Ke pasar. Kalau belanja Bapak itu. Oh, belanjanya nggak ke pasar lagi. Paling kalau belanja tulang kuah sayur. Oh, pasar Senen. Nanti Neng subuh nanti bareng saya nanti akan belajar. Belanjanya jam berapa? Belanjanya jam 4. 4 dini hari? Nggak apa-apa sekali-kali bangun jam 4. Udah nanti jam 4 turunin aja, bolehlah jam 5. Ya kan? Turunnya jam 5, nanti belanja ke pasar Senen. Beli apa, Neng? Beli tulang ya? Dan paling utama melihat perkembangan pasar Senen hari ini. Karena sekarang pasar Senennya sudah rapih. Sudah satu kompleks, satu bangunan sudah tertata. Hasil ngambek-ngambek sampai nyambut bolong. Gitu. Ayo Pak makan. Bapak teh aslinya mana? Tasik Ngapana, Orang Tasik. Bapak akhirnya belum. Ngapana, Singaparna. Dagang itu mesti lah 20 tahun. Dagang apa teh? Hah? Kukis. Cookies, Pak. Kukis. Dagang kukis. Kenapa nggak dagang bandros? seger, dia daya saingan. Oh. Neng, Bapak belum dikasih air. Minum ya, tehnya pasti enak. Hari Minggu makan nasi uduk dilayanin oleh bidadari. Bidadarinya bidadari generasi Indonesia masa depan. Anak-anak yang seperti ini akan tumbuh menjadi anak-anak hebat karena sejak kecil, sejak remaja sudah memiliki spirit untuk entrepreneurship. Nah, tujuan dari sekolah adalah melakukan perubahan. Jadi Neng bekerja bantu ibunya. Nah, ketika di tangan Neng Salma ini harus berubah. Kenapa? Karena sama sekolah. Sekolahnya belajar ilmu pengetahuan sosial. Di ilmu pengetahuan sosial, jurusannya pasti ada ilmu ekonominya. Ya kan? Di ilmu ekonomi pasti ada ilmu akuntansinya. Pasti ada ilmu bisnisnya. Karena itu, maka ketika Salma menjadi orang, anak yang jualan di tempat nasi uduk ini harus banyak mengalami perubahan. Perubahan penampilan, perubahan menu, dan tidak hanya pagi, harus ada yang sore. Karena di daerah sini itu sudah mulai ramai. Kalau sore-sore tamannya udah mulai tertata ya, walaupun nggak ada cat tuh. Jalannya sudah mulai rapi, pohonnya sudah mulai hijau. Sehingga minimal Jumat, Sabtu, Minggu kalau sore harus menjadi berubah tempat nongkrong anak muda, jualannya kopi dan makanan-makanan kecil lainnya. Sehingga pagi-pagi nasi uduk itu adalah meneruskan usaha ibunya. Sore Neng buka kafe kecil-kecilan, punya usaha sendiri. Itu namanya sekolah. Gitu, bener nggak? Oh, ini tehnya, ini yang tehnya mahal karena yang nyiapinnya Neng. Oh, Neng Salma apa namanya? Salma Suci. Salma? Salma Suci. Salma Suci. Neng Salma Suci, tukang nasi uduk depan Samsat. Ini tehnya enak. Teh tadi diambil si ontohon. Kalau minum itu habis makan jangan sekaligus banyak. Karena nanti perutnya biasa sedikit-sedikit. Makanya kenapa saya selalu seger, karena saya mengatur. Makannya sedikit kan? Makannya sedikit belum tentu tenaganya kecil. Gitu. Ya Pak ya? Udah Bapak makan. Itu Neng. Berapa?
Oh iya, sok mangga. Ayo sini. Oke. Nuhun. Ayo tuh. Udah 9 orang. 9 orang, Bapak 1, 10. Ini 1, 11. Yang tadi 1 pegawai. 12. Jadi 120. jadi satu bungkusnya berapa? 10.000. Murahnya. Oh, 10.000. Jadi makan di sini bisa 10.000. Tuh bikin lagi tuh, Neng. Tuh yang dorong itu tuh. Buat yang tukang sapu tuh. Sapu. Bikin lagi. Pakai piring aja. Bu, besok Ibu biasa sehari nyiapin nasi uduk berapa? 10 liter. 10 liter. 10 liter teh jadi berapa? 100 bungkus. Ibu besok tutup. Ini, besok saya kan ada jalan santai di Wanayasa. Ya kan? Ibu siapin 300. 300 bungkus. Ya, nanti mobilnya ada nggak? Nggak ada. Mobilnya nanti disiapin. Jadi berangkat dari sini bareng sama saya. Kan jalan santainya mulai jam 7, ya kan? Berarti kita nggak apa-apa datang ke situ setengah 7 atau setelah jalan santai baru makan. Masa makan dulu baru jalan, ya kan? Kita nyampe ke situ jam 7, nanti ibu siapin, kemudian nanti disiapin di sana buat temen-temen saya banyak. Jadi siapin 300 bungkus. Paket untuk besok nasi uduknya. Gitu, Neng. 300. Jadi kalau sehari 100 dapatnya 1 juta dong. Lumayan. Kalau 1 juta untungnya 500.000. Hah? Bu, jualan makanan mah untungnya setengahnya. Paling cuma 200. 200. Bu, Ibu kalau ke Subang itu ada namanya daerah namanya Patung Kuda. Di situ ada kebun karet. Di situ ada sate si bungsu. Nah, sate si bungsu ini itu kalau saya cerita bahwa itu sate itu dimulai dagang dalam posisi tidak laku. Untuk istrinya melahirkan saja, itu minta bantuan ke saya di rumah sakit. Nah, kemudian ketika jualan, saya sering makan di situ. Ketika sepi, maghrib saya buat teman saya 5 mobil makan. Maghrib makan, satenya enak, kali ini berkembang, dan sekarang omsetnya sehari bisa 10 atau 15. Ini nasi uduk ini, Bu, jujur ya, ini keren. Saya makan nasi uduk sering, tapi ini enak. Cuma nanti jangan yang ini bungkusin aja. Tapi Ibu mah karena pelanggannya nggak sekaligus ya, dan Ibu bisa menjualannya 2 hari, 2 kali loh, pagi dan sore. Ini enak dan murah. Saya makan nasi uduk di mana-mana, ini enak. Bukan karena ada si Neng cantik loh, enak. Mana tukang sapu teh? Mana? Iya, kuaing di berdar. Ahar, si pelenyun teh. Mana babaturan, mana nusa sapu? Bu, nggak ada telurnya, Bu? Ayam ada, habis. Nasi teang. Bapak udah makannya? Itunya berapa harganya? Hah? 10.000. Bapak biasa satu ketanggungan dapat berapa? Dapat 150. Dengan modal. Bapak untungnya dapat berapa? 100.000. Itu punya tanggungan punya Bapak. Sehari habis. Emang yang gini peminatnya masih ada, Pak? Ada. Mungkin. Kan kebanyakan bandros yang jualan teh. Alhamdulillah. Tasiknya Bapak orang mana? Ngaparna. Kiriman ke istri sebulan berapa kali? Oh, Bapak duda. Istrinya meninggal. Jadi usaha buat siapa? Anak Bapak nggak punya ibu. Tinggalnya di Tasik. Ikut sama Bapak ngontrak. Ngontrak di mana? Di Marajang. Anak Bapak sekolah? Di? Di mana?
Sini bapaknya sini. Nih, kontrol. Di depan nih. Ini. Di mana bapak? SMK Negeri 1. Oh, anak bapak yang satu orang SMK Negeri 1. Yang satu mau udah keluar Yang satu keluar dari mana? dari SMK Tasik. Di SMA sudah kerja. Alhamdulillah di klinik kecantikan sekarang di Munjul. Oh, di klinik kecantikan di Munjul. Tinggalnya sama bapak. Iya. Yang satu lagi? Satu lagi di Bekasi. Oh, Cewek oh perempuan. Kerjanya di mana? Bekasi. Di Sitter. Hah? Baby sister. Oh, jadi pengasuh bayi. Nah, terus satu lagi SMK Negeri Babakan Cikao kelas 1 ya kan, SMA Babakan Cikao kelas 1. Itu jadi bapak tanggung jawabnya sekarang buat anak bapak itu. Sekolah yang SMP. Oh, masih 2 lagi tanggungan bapak. Jadi tanggungan bapak ada yang di situ satu, yang satu di SMP. Jadi 2 tanggungan bapak. Sehari dapat 100.000. Yang kerja juga sama saya ongkosnya juga. Wah, kan yang kerja mah udah ngasilin duit, Pak. Jadi sehari-harinya ongkosnya dari saya. Loh, kalau gajian tiap bulan Enggak, ini nggak ngambil bapak buat dia, Enggak. buat dia. Iya. Jadi dia kerja, gajinya buat sendiri, ongkosnya dari bapak. Ya, dikasih juga, dikasih lagi ongkos Dia ngasih uang ke bapak setiap bulan. Berapa ngasih uang? 200, 200.000. Bapak ngasih ongkos berarti berapa? 20.000. Berarti sebulan 600.000. Iya. Jadi bapak nombok dong 400.000 sama yang kerja. Iya. Loh, kenapa yang sudah kerja masih minta duit ke bapak? Saya jauh. Tapi karena bapak sayang, dikasih aja. Jadi bapak mah sama yang kerja teh nyubsidi. Wah, luar biasa bapak. Bager pisan bapak mah jadi bapak tuh. Tapi namanya ke anak ya, diikutin aja. Beras bapak beli? Beli. Beli. Ya. Yang masak siapa? Saya Sendiri? sama anak Oh, bapak pulang jualan masak buat anak buat anak. sekolah. Kenapa nggak anak yang sekolah masak? Kan pulangnya rada sorean, jam 2 berapa pulang. Terus berangkatnya pagi. Jadi rada sorean. Subuh-subuh berangkat. Kenapa subuh kan dekat jaraknya? Ya jalan kaki. Oh, ke sekolahnya jalan kaki. Bapak bagian masak, masaknya siang hari. Sore sama pagi. Sore sama pagi. Bapak masak sendiri. Ya Sebelum jualan, bapak masak. Itu 100.000 dipakai biaya dapur berapa? 50.000. Yang 50.000 lagi dan sama anak. ongkos anak, Ongkos anak. ongkos sekolah. Ya. Jadi 100.000 tuh pas. Pas. Untuk dapur 50.000, beli beras dan sejenis dan ikannya. Kemudian ongkos anak yang kerja dan ongkos anak sekolah 50.000. Ya, modalnya aja. Modalnya beli terigu lagi. Modalnya ini bahannya beli terigu lagi modalnya. Ya. Neng kasih neng. Terus berapa itu? Oh. Kasih. Terigunya Makan. Ayo makan. Ayo. Sok, dahar tuh, itu dahar. Modalnya beli terigu lagi. Jadi modalnya apa aja? terigu, gula, ya banyak. Terigu, gula, terus Gula, mentega, mentega. ya, alat bumbu-bumbunya. Bapak berangkat jualannya jam berapa? 6:30. Nanti pulangnya jam? Kadang-kadang habis zuhur, kadang-kadang belum zuhur. Kadang-kadang habis dohor, kadang-kadang belum dohor. Ini berapa tahun lagi? Bapak udah dapat duit berapa? Coba lihat. Sekarang udah habis dong. Kalau udah habis gini terus kemana? Ke rumah? Iya. Ke rumah? Masukin. Dimasukin. Neng istirahat. Iya. Nunggu sampai Sampai nanti. sore nongkrong. Enggak, sampai jam 1 paling nunggu mama belanja. Nunggu mama belanja. Nungguin di rumah. Paling sampai nyetrika baju Pak nanti Senin. Oh, baju nyetrika sendiri. Nyuci sendiri nggak? Enggak. Nyucinya sama siapa? Sama mama. Kenapa nyucinya sama mama? Coba lihat tangannya.
nggak pernah nyuci. Asli. Tapi segini udah rajin. Karena kalau nyuci ininya, Tat. Kalau nyuci ininya nih patah-patah. Gitu. Kalau ini nyuci patah-patah, dia nggak pernah nyuci. Tapi melayani. Tapi nanti subuh mau saya ajak ke pasar, nganter mamahnya beli daging. Karena harus nyiapin untuk besok Neng ke Wanayasa. Di Wanayasa besok ada acara jalan santai, ya kan? Gitu, dalam rangka hari ulang tahun gua. Nah, gitu kan? Nah, itu. Dapat berapa? 120. Biasanya dapat Bapak 150. Jadi kurang berapa? Kurang 30. Nah, kurang 30. Mau diganti Pak jualannya dia. Bapak 120 ini. Kalau Pak kan ada orang tuh Pak. Ada orang yang makan tadi banyak, Pak. Makan banyak, orang lagi makan banyak tadi yang tukang sapu. Bapak ridho nggak duitnya pakai bayarin orang yang makan tukang sapu? Hah? Semuanya, Pak. Bener, Pak. Bapak habis dong modalnya. Hah? Gantiin. Diganti sama siapa? Oh enggak, saya nggak akan gantiin Pak. Bapak, ini kan tadi 120 ribuan ya? Ini kan dapatnya 120 ribu. Bapak berani nggak bayarin? Nah, Bapak nggak rugi? Kehabisan modal. Kenapa nggak rugi? ada yang ganti sob. Yang gantinya siapa? Saya nggak akan ganti loh Pak. Yang gantinya siapa? Dari mana aja? Oh, rezeki mah dari mana aja katanya. Uangnya mau pakai dibayarin nasi uduk. Kalau urusan rezeki mah dari mana saja. Nah, sama Neng dihitung. Berapa Neng? Itu. Iya, Pas? 119. 119. Pas 119 Neng ya? Jangan dikira di dompet saya nggak ada seribuan Neng. 120. Bapak ridho nih? Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Bapak sudah bayarin nasi uduk orang-orang yang tukang bebersih di jalan. Ya, sok Bapak jualan. Jalan. Ya, nuhun Pak ya. Heeh. Keren. Mana yang nuhunkeun dipangbayarkeun ku si Bapak? Nuhun ke si Bapak. Sambarkeun saya teh nuhun, sambarkeun ke si Bapak. Sambarkeun. Heeh. Alhamdulillah, nuhun. Ya, nuhun katanya. Mudah-mudahan kagantian deui. Alhamdulillah nuhun. Sing langkung. Ya. Sok, Pak. Woi, makan bos. Terus dah. Sukses. Ya. Pak, ini. Tadi Pak. Ini. Om, ada berasnya Om. Ada beras. Kasih beras 1 karung Om. Yang 25 kilo. Nah. Ya Pak. Ya terserah Bapak. Bapak kan biasa beli beras. Sekarang nggak usah beli lagi ngecer. Bapak sudah belinya banyak. Dah, kasih si Bapak, simpan. Taruh di mana, Pak? Itu aja. Nih, modal Bapak.
Kak, semangat. Jualan terus. Uangnya kasih nih. Ah, alhamdulillah. Dulu tapi mudah-mudahan sih sehat sadayana. Amin. Lancar usaha sadayana. Iya. Mana? Ya.